Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eri Chan Sigalingging dari Prodi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengadilan jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah Bank Sentral. Lebih tepatnya untuk di Indonesia, Bank Indonesia yang bisa disebut dengan the last of resort. 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan dan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengambilan dan jumlah uang yang beredar atau suku bunga. Menurut Syami dalam Yuswari Jainul Barsi dan Mulyadi Subri mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkaitan dengan jumlah yang beredar di dalam masyarakat. 4. Kebijakan moneter merupakan suatu bentuk kebijakan yang dijalankan oleh guna menstabilitaskan jumlah uang beredar yang diterbitkan oleh suatu negara, baik negara tersebut berada di suatu negara. OJK yang menelatari OJK. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan yang melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang pelaksanaan fungsi pengaturan pengawasan di sektor jasa keuangan. Landasan OJK. Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, perkembangan industri keuangan atau kumpulan perusahaan industri dan lembaga pendukungnya yang berasal di bidang jasa keuangan. Konglomerasi lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan yang berada dalam suatu grup atau kelompok karena berkaitan kepemilikan dana atau pengembalian perlindungan konsumen. Fungsi kebijakan moneter. Menurut Dr. J. D. Seti, kebijakan moneter dapat berfungsi untuk 1. Mendapatkan dan juga mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai. 2. Meraih pertimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. 3. Penyediaan fasilitas kredit yang terdapat bagi perekonomian yang sedang berkembang menggantikan perekonomian yang tidak semestinya, dan juga penyaluran kredit pada pelanggar pengguna sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya. 4. Pendirian, pelaksanaan dan perluasan lembaga keuangan. 5. Manajemen utang. Kerangka kebijakan moneter. Kerangka operasional kebijakan moneter merupakan bagian dari langkah-langkah Bank Sentral dari penentuan dan perakiraan sasaran akhir, pemanfaatan variabel ekonomi yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter, hingga pelaksanaan pengendali di pasar uang untuk mencapai sasaran terakhir. Kedua, beberapa strategi kebijakan moneter tersebut antara lain exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar, monetary targeting atau penargetan besaran moneter, inflation targeting atau penargetan inflasi. 3. Secara khusus kebijakan moneter ditunjukkan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, termasuk di dalamnya kestabilan inflasi dan nilai tukar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pasar lainnya, antara lain pasar barang dan jasa. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen berikut. 1. Operasi pasar terbuka. Cara ini dilakukan untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, politik diskonto. Cara ini dilakukan dengan memainkan tingkat suku bunga Bank Sentral pada bank umum. 3. Giro wajib minimum. Cara ini dilakukan mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan bank yang harus disimpan pada Bank Sentral. 2. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan moneter bank yang sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi
yang digarap oleh bank-bank perdagangan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memenuhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan instansi keuangan. Kebijakan moneter kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan supaya pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang B. Imbauan moral. Imbauan dilakukan oleh bank sentral dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam menghasilkan dananya. Macam-macam strategi kebijakan moneter. 1. Exchange rate targeting. 2. Monetary targeting. 3. Inflation targeting. 4. Implicit target. Begini dan ini contoh dari keempat contoh tersebut. Kesimpulan, OJK memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Meski terdapat perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini penting untuk stabilitas dan keamanan sistem perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.